Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana para Pandawa telah meminta wilayah Kandawaprastha sebagai tempat untuk membangun kerajaan mereka yang baru. Namun sang raja meminta kepada Dewi Kunti agar tetap tinggal di Hastinapura, karena itu merupakan rumah mendiang suaminya, yaitu Raja Pandu. Tangisan Dewi Kunti dan para Pandawa pun tidak bisa terbendung lagi. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena hal itu merupakan perintah dari Raja Dretarastra. Mereka harus berpisah sampai pada akhirnya Yudhistira nanti dinyatakan sebagai raja yang mandiri. Sangkuni berkata, "Keponakanku, sekarang kau punya perlindungan yang abadi. Sekarang kau bisa melakukan apapun, tapi para putra Pandu itu kali ini tidak akan bisa lagi menyerangmu." Sementara itu di kamarnya, Dewi Kunti meminta kepada Drupadi untuk menggantikan posisinya sebagai seseorang yang senantiasa menasihati para Pandawa. Namun Drupadi merasa belumlah pantas untuk tugas tersebut, terlebih lagi Yudhistira merupakan orang yang sudah terkenal dengan kebijaksanaannya. Dewi Kunti berkata, "Seorang ibu hanya memikirkan kebahagiaan anak-anaknya, tetapi seorang istri, dia ikut bersama kebahagiaan suaminya dan ikut memikirkan kehormatan suaminya itu. Sekarang adalah saatnya agar para putraku bisa saling menghormati. Dan dengan menaklukkan dunia ini, mereka punya kesempatan untuk membuat leluhurnya bangga." Dewi Kunti berpesan kepada anak-anaknya agar senantiasa patuh terhadap perintah Yudhistira dan selalu menjaga kebersamaan mereka. Setelah mendapatkan pesan dari ibunya itu, para Pandawa dan juga Drupadi akhirnya berpamitan kepada seluruh keluarga kerajaan dan juga kakeknya Bhisma. Bhisma memberitahu bahwa dirinya sekali lagi harus berkorban kepada Hastinapura dan tindakan yang diambilnya hanyalah semata-mata agar Yudhistira dan para Pandawa mendapat kerajaannya sendiri. Sementara dirinya masih tetap tinggal di Hastinapura sebagai pelayan raja. Para Pandawa yang tidak menyangka akan keputusan kakeknya yang memilih tetap tinggal di Hastinapura dan tidak jadi ikut dengan mereka membangun kerajaan barunya membuat mereka merasa sangat kecewa. Arjuna berkata, "Dengan memberikan kerajaan, kakek sudah merenggut banyak hal dari kami." Bhisma pun menyangkal dengan mengatakan bahwa satu hal yang terpenting adalah menghargai batas dari kemampuan orang, begitu juga dengan dirinya. "Berpikirlah seperti ini, bahwa dengan merenggut semua yang kau punya, Dhritarashtra telah menantang kemampuanmu. Dan aku punya keyakinan bahwa kota yang akan kau bangun di Kandawaprastha akan selamanya menjadi pusat dari seluruh daerah Arya." Bhisma pun berpesan kepada para Pandawa agar mereka bisa menunjukkan kemampuannya dalam memimpin kerajaan barunya itu dengan adil dan bijaksana, sehingga kemakmuran kerajaannya itu akan cepat tercapai. Bhisma menunjuk ke arah rakyat yang sedang menunggu di balik gerbang istana dan siap menyertai para Pandawa untuk membangun kerajaannya itu. Kepergian para Pandawa diiringi isak tangis dari Dewi Kunti dan seluruh keluarga kerajaan yang merasa kehilangan atas kepergian mereka, terkecuali para Kurawa dan Sangkuni yang tengah merayakan kemenangan mereka. Rakyat Hastinapura yang telah siap berkemas terlebih dahulu meminta izin kepada Raja Yudhistira. Bahkan seorang putri dari rakyat tersebut yang bernama Rusali juga telah siap menjadi pelayan dari Ratu Drupadi. Sambutan masyarakat Hastinapura atas diangkatnya Yudhistira menjadi raja membuat Duryudana merasa tidak senang. Sangkuni menertawakan kegelisahan Duryudana karena menganggap keputusan untuk memberikan Kandawaprastha kepada para Pandawa adalah sebuah keuntungan bagi mereka. Dia berpendapat, jika di Kandawaprastha Pandawa terbunuh oleh ular taksaka, maka Duryudana sudah pasti diuntungkan. Namun jika Pandawa berhasil membangun kota di sana, maka Duryudana juga tinggal merebutnya kembali dari tangan para Pandawa. Sementara itu di pinggir sungai Gangga, Bhisma mengadukan semuanya yang telah terjadi kepada ibunya Dewi Gangga. Bhisma meratapi nasib kerajaannya atas alasan apa hingga Hastinapura mengalami nasib seperti ini.
Bisma berkata, "Ibu, aku melihat diriku terkepung hanya satu pertanyaan. Dosa apa yang telah dilakukan oleh para leluhur kerajaan Kuru hingga kerajaan ini harus dibagi menjadi dua? Katakanlah, siapa yang telah tersesat dari jalan kebenaran itu? Siapa yang telah dikalahkan hari ini?" Di saat yang bersamaan, muncullah Sri Kandi yang merupakan reinkarnasi dari Dewi Amba datang menemui Bisma. Bisma pun teringat dengan kejadian masa lalunya di mana ia telah berhasil memenangkan Putri Amba dari Swayambara. Ucapan dari Sri Kandi itu mengingatkan Bisma pada penitisan Dewi Amba. Ucapan dari Sri Kandi mengingatkan Bisma pada masa lalunya. Dewi Amba yang telah menitis pada Sri Kandi terus menghujat Bisma. Dia juga mengatakan bahwa hukuman Bisma sudah mulai berjalan, di mana keluarganya lah yang akan menyiksanya hingga Bisma akan terbaring beralaskan anak panah dan melihat pembantaian di sekitarnya. Dan ketika saat itu tiba, Sri Kandi pun akan ada di sana untuk menjadi saksi kematian bagi Bisma. Sementara itu perjalanan para Pandawa dan rakyatnya telah sampai di wilayah Kandawa Prasta. Tempat itu adalah sebuah hamparan tanah tandus yang tidak pernah tersentuh oleh air hujan. Tempat para ular berbisa dan Raja Ular Taksaka bernaung dan menjadi musuh para manusia. Sesampainya di sana, rakyatnya yang tadinya menyertai para Pandawa menjadi sedikit ragu dan mereka membicarakan kondisi tanah yang tandus itu. Namun salah satu dari mereka berkata, "Kalian semua datang ke sini karena kemampuan para putra Pandu. Lalu kenapa kalian khawatir? Kalau Dewa Indra di pihak Taksaka, maka kita akan punya putra Dewa Indra." Semua orang tahu bahwa setiap anak dari Raja Pandu adalah putra dari dewa, dan Raja Pandu mendapatkan anak-anak itu karena kebaikan para dewa supaya tanah Kuru bisa diselamatkan. Putra Pandu Arjuna adalah keturunan langsung dari Dewa Indra, jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Tanah ini pasti akan subur di bawah para Pandawa. Mereka pun terus melakukan perjalanannya, dan Lusali yang merasakan keberatan atas kepindahannya dari Hastinapura diketahui oleh Drupadi. Kereta pun dihentikan, dan Dewi Drupadi mengajak Lusali untuk bertukar pikiran. Drupadi berkata, "Kau di sini untuk membantu membangun sebuah kerajaan yang luar biasa. Duryodhana lah yang akan berkuasa di Hastinapura, sementara di sini Yudhistira putra Pandulah yang akan berkuasa. Dia akan menjadi orang yang benar, dan kerajaan ini tidak akan menjadi harta kami, tapi akan dijalankan bagaikan sebuah pusaka. Bukan hanya kami akan adil pada rakyat kami, sama seperti rasa yang berbeda dalam makanan yang memiliki tempatnya sendiri. Rakyat kami nanti pun akan punya tempat tinggal dan juga punya hak sendiri. Tapi kamu sudah mengajarkan definisi dari sebuah kerajaan yang ideal. Kamu tidak akan pernah disakiti oleh siapapun juga, apalagi sampai menderita. Masyarakat yang selama ini menganggap hanya penguasa yang menikmati hasil jerih payah rakyatnya adalah sepenuhnya tidak benar. Seperti pemerintahan Yudhistira yang akan dibangun nanti adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya itu." Tiba-tiba dari kejauhan, Drupadi melihat sepasang mata yang sedang mengintai keberadaan mereka. Namun selang beberapa saat kemudian, bayangan itu pun menghilang dan masuk ke dalam hutan. Anak buah Taksaka yang melihat rombongan para Pandawa dan rakyatnya itu segera melaporkannya kepada Raja Ular Taksaka. Nah, rintangan apakah yang akan dihadapi oleh para Pandawa dalam membangun kerajaannya di Kandawa Prasta? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.